Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pelajaran di pagi ini adalah bagaimana kalian menghadapi orang-orang yang kesurupan. Minimal ada 4 perkara. Anak-anakku, yang pertama adalah niat karena Allah, supaya jadi nilai amal ibadah. Yang kedua, yang harus kita takutkan hanya Allah. Ada satu kisah nyata. Dulu ketika menangani kesurupan di sebuah sekolah, sudah dipegang sama 8 orang, yang 8 orang terpental semuanya. Lalu saya datang. Mohon maaf, lepaskan semuanya. Apalagi kalau wanita, jangan aja mumpung. Baiknya kalau menghadapi wanita ini di kaos tangan, supaya tidak bersentuhan. Lalu dilepaskan oleh semuanya. Hai golongan jin, kenapa kalian tadi berontak? Dan sekarang berhenti. Dia menjawab, karena orang-orang ini semua takut kepada saya. Jadi saya tambah kuat dan saya tambah gagah. Ini hadirin ilmu adalah, ternyata jawabannya jangan ada yang ditakutkan, tapi yang ditakutkan hanya Allah. Tumbuhkan keyakinan bahwa setan itu lemah. Inna kaidah syaiton kana do'ipa. Sesungguhnya setan itu lemah. Dan manusia adalah khairu ummah, sebaik-baik umat. Kalau kita diberikan gelar sebaik-baik umat, kenapa mesti takut sama setan laknatullah? Takutlah hanya kepada Allah. Baru sedahsyat apapun orang yang mengamuk itu, ketika kita hanya takut kepada Allah, dia akan luluh di hadapan kita. Namun yang perlu diketahui, yang merasuk itu bisa puluhan dan bisa ratusan. Wallahu a'lam. Jadi memerlukan proses. Yang ketiga adalah perlu ilmu. Nah, ilmu sederhana sekali hadirin rahimakumullah. Cukup dengan Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apakah cukup dengan ilmu itu, Ustaz? Tidak. Perlu amal. Sebab hampir di dalam Al-Quran, setiap kalimah amanu di belakang ada wa amilus solihah. Jadi perlu amal. Jadi ketajaman bukan hanya sebatas kita hebat baca Qur'annya, bukan terus menerus baca Qur'annya, tapi ketajaman yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ketajaman bukan hanya sebatas hafalan, tapi ketajaman harus disertai amalan. Beramalah. Artinya apa? Beramal soleh. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bagaimana kita di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan menjadi ketajaman. Allah, insya Allah pasti menyertai kita. Yang ketiga, ayah kawani cek secapot mah, tapi lain cukup kawani. Tiba-tiba ada yang kesurupan, setelah diajarkan seperti ini langsung ngejawab haling ku aing. Nah, itu sombong. Nah, kesombongan itulah kita bisa kalah oleh mereka. Maka jangan sombong. Semua serahkan kepada Allah, bahwa kita tidak punya kekuatan, bahwa kita tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan barusan menjadi nilai kebaikan. Minimal jadi benteng diri ketika ada keluarga yang kesurupan, nangis malam-malam, tidak berair, anak ngamuk-ngamuk, kita bisa nangani. Lebih jauh lagi bagaimana ketika ada saudara-saudara kita yang kesurupan. Minimal dengan itu, insya Allah sangat bermanfaat manakala ini diamalkan, dan Allah akan menolong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.